Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada siang ini kami boleh berkumpul bersama tempat ini ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami yang belajar ya Tuhan. Berikan kami hikmat kemampuan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Berikan mereka kerendahan hati, kesabaran bagi mereka untuk mendidik dan mengajar kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini dari pertama pertengahan berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih ya Rodes. Sama Bu. Baik, sebelum itu kita ibu absen dulu ya. Rojes, ada tidak? Hadir Bu. Dea Veneranda. Hadir Bu. Oke, Teddy. Hadir Bu. Karen. Hadir Bu. Eliana. Hadir Bu. Nathanael. Hadir Bu. Izin Bu. Masuk ya? Izin. Oh ya, izin ya. Hendra. Hadir Bu. Jessica. Wando. Hadir Bu. Arta. Nova. Deko. Hadir Bu. Fiona. Hadir Bu. Susan. Oke, jadi Nathanael aja ya kita masuk ya. Izin ya dia ya. Iya, jurusan keluarga. Oh iya. Bukunya, pulpennya ya, simpan di atas meja. Kita akan mulai belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, siapa yang ingat tentang materi yang kita pelajari minggu lalu? Ayo, siapa? Saya Bu. Oke, Eliana, siapa? Nilai perbandingan trigonometri sudut siku-siku Bu. Benar tidak? Benar. Iya, jadi kita minggu lalu telah mempelajari nilai perbandingan trigonometri pada sudut siku ya. Nah, siapa yang ingat rumus sin cos tomatan? Saya Bu. Iya, Fiona, silakan. Sin demi depan sama miring. Ya, Kosamin miring sama samping. ya, Dan delta depan sama samping. ya, benar tidak? Betul. Ya, jadi sin, cos kan, sin demi, cos sami dan tan Delta. delta. Baik, terima kasih Fiona. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ya. Kemarin telah belajar tentang sudut siku-sikunya, sekarang kita lanjutkan untuk trigonometri pada sudut istimewa. Nah, ini sangat berkaitan erat sama yang kemarin ya, sudut siku-siku itu, dan ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti kemarin telah Ibu singgung untuk menghitung misalnya tinggi gedung ya, kemudian tinggi pohon gitu ya. Nah, ini bisa digunakan materi ini untuk mempelajari untuk menghitung tinggi tersebut ya. Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada dua ya. Yang pertama, agar kalian bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kemudian tujuan yang kedua, agar kalian bisa mempelajari ya materi kontekstual dan menerapkan trigonometri ini ke dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstualnya gitu ya. Oke, pada hari ini dalam pengambilan nilai, dalam teknik pengambilan nilai Ibu ada 3 ya. Oke, yang pertama mungkin Ibu jelaskan ya agar kalian paham bagaimana Ibu mengambil nilai ya, pengambilan nilai teknik Ibu untuk mengambil nilai kalian. Yang pertama itu kognitif ya, dari segi kognitifnya. Nah, ini berupa soal esai ya, Ibu kasih soal esai untuk melihat tingkat pemahaman kalian ya. Nah, kemudian afektif. Nah, itu berupa pengamatan ya. Ibu mengamati kalian dari awal sampai akhirnya ya. Dan juga ada lembar presentasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu psikomotorik. Nah, ini Ibu juga mengambil dari pengamatan Ibu ya. Pengamatan terhadap kalian pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dan juga ada lembar observasinya ya. Nah, pada pembelajaran hari ini
Dari sini kalian akan menghafalkan sudut istimewa. Lihat, di situ ada gambar tangan, yaitu di mana ada 0 ya, 30, 45, 60, dan 90. Dan ya, di situ ada tabel. Maka di situ ada yang pertama ada sin 0 sama dengan 1/2 akar 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Untuk yang sin 45 itu adalah 1/2 akar 2, dan sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Untuk yang sin 90 1/2 akar 4 sama dengan 1. Ya, disitu ada tangan kiri di mana sin 0 pengembangannya 1/2 akar 0 sama dengan 0 ya, dan tabel. Dan sin 30 jari selanjutnya 1/2 akar 1, dan dari tengah sin 40 sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya dari selanjutnya yaitu sin 60 yaitu 1/2 akar 3, dan sin 90 sama dengan 1/2 akar 4 atau sama dengan 1. Oke, itu urutannya dari kiri ke kanan. Dan untuk lihat yang kosnya, di situ ada kos 0 dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1. Dan untuk kos 30 itu dapat 1/2 akar 3. Nah, kos 55 sama dengan 1/2 akar 2, dan kos 60 itu sama dengan 1/2 akar 1 sama dengan 1/2, dan kos 90 sama dengan 1/2 akar 0 sama dengan 0. Nah, lihat ke gambar lagi. Sini kosnya, kos itu dibalikan dari sin ya. Kanan ke kiri ya, sin 0 jadi 1/2 akar 0. Nah, di sini adalah cos 90 jadi 1/2 akar 0. Nah, itu kebalikannya. Misalkan 1/2 akar 1. Nah, untuk yang cosnya itu adalah cos 60 dengan 1/2 akar 1. Nah, itu kebalikannya dari sin. Dan sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Untuk kosnya juga cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Untuk sin 60 kalau ada yang dengan 1/2 akar 3 sama dengan cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Dan untuk yang sin 90 itu sama dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1. Nah, itu kebalikannya. Jadi urutannya kalau sin itu dia di gambar itu. Untuk yang tangan itu adalah nilainya dapat dari nilai sinus dibagi nilai kosinus. Untuk contoh, sama di sini adalah tan 0 derajat sama dengan. Nah, ini contohnya ya. Nah, sini Yang diberikan contoh lagi ke selain dari yang di tadi. sama dengan tan 30 derajat sama dengan. Berarti di sini adalah sin 30 derajat ke cos 30 derajat sama dengan. Nah, lihat hasil sin 30 adalah 1/2 Untuk sin untuk cos itu cos 30 ya. itu Sin 1/2 dibagi cos ya, maksudnya kalau kan dan hasilnya itu adalah akar 3 per 3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah, itu kalau akar 3 per akar 3 dijabarkan lagi jadi akar
2 per 1 per 2 akar 2. Berarti sama dengan nilai tan 45 derajat sama dengan 1. Dan untuk tan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat per 1 per 2. Selesaikan atau pastikan hasilnya adalah menyajikan video pembelajaran ya. Kalian silakan memahami, melihat ya, dipelajari ya. Nah ini kelihatan? Suaranya jelas tidak? Nih kalian dengarkan baik-baik ya. Tentang trigonometri, sekarang yang akan kita bahas adalah sudut istimewa. Nah di sini kalian akan menghafalkan sudut istimewa. Lihat di situ ada nomor tangan, yaitu di mana ada 0 ya, 30, 45, 60 dan 90. Dan ya di situ ada tabel. Di situ ada yang pertama ada sin 0 sama dengan 1 per 2 akar 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan 1 per 2 akar 1 sama dengan 1 per 2. Untuk yang sin 45 itu adalah 1 per 2 akar 2. Dan sin 60 itu adalah 1 per 2 akar 3. Untuk yang sin 90 1 per 2 akar 4 sama dengan 1. Ya, disitu ada tangan kiri di mana sin 0 penggambarannya adalah 1 per 2 akar 0 sama dengan 0 ya. Dan tabel. Dan sin 30 jari selanjutnya 1 per 2 akar 1. Dan dari tengah sin 40 sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan selanjutnya dari selanjutnya itu sin 60 yaitu 1 per 2 akar 3. Dan sin 90 sama dengan 1 per 2 akar 4 atau sama dengan 1. Oke, itu urutannya dari kiri ke kanan. Dan untuk lihat yang cosnya, di situ ada cos 0 sama dengan 1 per 2 akar 4 sama dengan 1. Dan untuk cos 30 itu didapat 1 per 2 akar 3. Dan cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan cos itu sama dengan 1 per 2 akar 1 sama dengan 1 per akar 0 sama dengan 0. Nah, lihat ke bawah. Nah, itu kalau sini itu dari kiri ke kanan. Nah, kalau cos hasilnya atau nilainya itu dari kanan ke kiri ya. Sin 0 jadi 1 per 2 per 0. Nah di sini adalah cos 90 jadi 1 per 2 akar 0. Nah itu kebalikannya. Misalkan lagi sin 30 sama dengan 1 per 2 akar 1. Nah untuk yang cosnya itu adalah cos 60 sama dengan 1 per 2 akar 1. Nah itu kebalikannya dari sin. Dan sin 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Untuk cosnya juga cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan untuk sin 60 sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3. Dan untuk yang sin 90 itu sama dengan 1 per 2 akar 4
sinus dibagi nilai kosinus. Untuk contoh, sama di sini adalah tan 0 derajat sama dengan Nah, ini contohnya ya. hasilnya Yang sin ibu akan 0 berikan derajat contoh lagi per selain dari yang di video ini. sama dengan yang sin 0 hasilnya berapa, yaitu ya 0 per 1, berarti sama dengan 0. Nah, untuk yang tan 30 derajat sama dengan, berarti di sini adalah sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan, maka hasil sin 30 adalah 1 per 2 Untuk sin itu, untuk cos itu cos 30 ya. dibagi per Sin 2 bagi cos ya, maksudnya kalau bukan dan hasilnya itu adalah akar 3 per 3 atau sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, itu kalau akar 3 per akar 3 dijabarkan lagi jadi 1 per 3 akar 3 ya. 35 derajat sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat sama dengan ya sin 45 yaitu adalah 1 per 2 akar 2 per 1 per 2 akar 2, berarti sama dengan nilai tan 45 derajat sama dengan 1. Dan untuk tan 60 derajat sama dengan sin 60 derajat per cos 60 derajat sama dengan ya hasil sini itu adalah 1 per 2 akar 3 dibagi per 1 per 2. Selesaikan atau hasilkan, hasilnya adalah akar 3. Nah, untuk yang 1 per 2 nya tinggal coret. tan 90 derajat, berarti sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat sama dengan yaitu 1 per 0 sama dengan tak terdefinisi. Ya, untuk kalau 1 berapapun atau angka lain ya, pokoknya berapapun dibagi 0 itu hasilnya satu definisi. Tapi kalau 0 dibagi 1 atau berapapun itu hasilnya 0 ya. Kalau Lain ya. bermanfaat bisa datang ke sekolah langsung kalau situ. Oke. Untuk video pembelajarannya sampai di sini. Ibu akan lanjutkan dengan PowerPoint Ibu ya. Kalian perhatikan. Cut loh, Mas. Kelihatan jelas? Jelas. Oke, ibu mulai ya. Ini materi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa tadi telah dijelaskan di video pembelajaran. Ini untuk tujuannya sudah ibu sampaikan tadi ya. Ada 2 tujuan nih ya. Itu ada peta konsepnya. Nah, ini lihat, kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan, Bu. Ada gambar apa di situ? Pohon dan manusia. Ya, itu ada pohon, ada manusia, terus jarak antara pohon dan manusia. Kemudian ada terbentuk sudut sudut elevasi ya antara mata dan ujung pohonnya ya. Nah, dengan materi ini kita bisa menghitung tinggi pohon tanpa harus manjat pohon ke ujung sana. Kalian pakai meteran gitu ya misalnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Kalian cukup menggunakan materi perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Kita bisa gunakan ini. Oke. Selanjutnya kenapa dia dikatakan istimewa, sudut istimewa? Karena
derajat. Ini untuk yang 30 derajat. Ini untuk 45 derajat. Ini 0 derajat. Ini 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan untuk yang 60 derajat. Kelihatan jelas? Jelas ya? Nah, jika di sininya sudutnya 60 derajat, ya. Misalnya nilainya ini 1. Ini kalau sudutnya di sini ini apa namanya? Samping, depan, kiri, ya, di sini depan. Nah, di sini samping. Ya, yang di sininya miring. Jadi sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Ya, telah kita pelajari di lalu. Nah, sudut 60 derajat. Kalau kita isi ini, siapa yang bisa? Coba kita uraikan, masukkan rumusnya. Siapa yang bisa maju yang untuk 60 derajat? Ini. Oke, silakan Ena, silakan isi titik-titiknya. Tadi kan udah dijelaskan di video pembelajaran tadi ya, tinggal kita masukkan di situ titik-titiknya untuk 60 derajatnya. Sin tadi kemarin juga udah dijelaskan, tadi juga apa sin? Rumusnya apa sin? Sin miring. Sin sama dengan depan miring. Depannya berapa itu? Akar 3 kan? Ya. Lalu miringnya 2. Tinggal tulis akar 3/2 alias 1/2 akar 3. Terus kosnya, rumus kos apa? Samping per miring. Sampingnya berapa? 1 ya. Miringnya 2. Jadi 1/2. Ya, depan per samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Berarti dia akar 3. Kemudian untuk koseknya kebalikan dari apa? Ya, kalau sekan kebalikan dari kos. Kalau kotan kebalikan ya, tan. Coba perhatikan yang enak kerjakan. Ya. Oke, benar tidak? Benar. Benar ya? Nah, jadi kita tinggal masukkan yang ada di gambar situ. Yang penting intinya kita tahu mana sisi depan, mana sisi samping dan sisi miring. Oke, next kita lanjutkan untuk yang sudut berapa? 30 derajat. Yang 30 derajat. Nah, di sini sisinya 30 derajat. Kalau di sini sisi 30 derajat ya. Mana depannya? 10. Nah, ini depan. Sini miring. Kemudian samping. Baik. Untuk yang sisi 30 derajat, itu minta tolong satu lagi isikan. Titik-titiknya ini siapa? Ya, Bu. Oke, silakan. Satu. Ya. Silakan ya. Ya, kita juara berapa dia nih, Dea? 1. Juara 1. Ya, bisa ya? Bisa lah, Bu. Ya. Sin tadi rumusnya apa, Wando? Itu pasti lupa tuh. Wando lupa ini. Lupa saya. Sin demi ya, depan per miring. Tinggal masukkan nilainya ya, di sana ada di gambar. Kemudian kos apa? Samping per miring. Kemudian tan per samping. Kemudian kosek tinggal kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari kos. Tan kebalikan dari tan. Kotan kebalikan dari tan. Jadi kalian harus ingat ya. Yang harus diingat sin, kos dan tan. Kalau yang ketiganya tinggal kebalikan ya. Nah, kotan kebalikan dari tan. Oke, benar tidak? Coba dilihat. Benar ya. Nanti kita cocokkan dengan tabel ya, tabel yang di slide berikutnya ya. Oke, yang selanjutnya sudut 40 derajat. Kalau sudutnya di sini, depannya mana? 1. Ya, ini namanya depan.
Silakan untuk sinnya. Rumusnya tetap berlaku sama ya. Untuk sinnya berapa depannya? 1 ya. Iya Bu. Miringnya akar 2. 1 per akar 2 ya. Karena akar 2 itu tidak rasional, makanya dirasionalkan ya. Jadinya 1/2 akar 2. Kalau tidak rasional, ingat ya, itu pelajaran SMP ya, kita harus merasionalkan. Kalau seperti akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 itu tidak rasional. Jadi kalau penyebutnya seperti itu tidak rasional, kalian harus merasionalkan ya, dengan mengalihkan diam per diam gitu ya. Nah. Ya, konsep juga kebalikan. Sekannya juga kebalikan dari kos. Kotan kebalikan dari apa? Tan ya? Ya. Oke, jadi kotan 45 adalah 1 ya. Benar tidak? Benar. Oke, benar ya? Benar. Untuk ya. Nah, ini kita lanjutkan untuk yang 0 derajat dan 90 derajat. Coba perhatikan di sini di depan. Nah, jika alfanya itu alfa ya, jika alfa 0 derajat, maka segitiga ABC menjadi sebuah garis horizontal ya. Karena sisi AB dan AC berimpit, sehingga sin 0 derajat berapa sin 0 derajat? 0 derajat. Cos 0 derajat C per C ya sama dengan 1. Dan tan 0 derajat sama dengan 0 per C. Kemudian untuk yang alfanya jika 90 derajat, maka segitiga ABC menjadi sebuah garis vertikal karena sisi AB dan CB berimpit ya, sehingga sin 90 derajatnya C per C nya sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajat 0, C per C sama dengan 0, dan tan 90 derajat C per sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini tabel dari nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi kalian harus ingat ini ya. Tadi udah ada di video pembelajaran cara mengingat yang mudah itu kita gunakan jari ya. Ibu ulangi lagi, jari ini kan ada 5. Ini sudutnya sudut istimewa ada 5. Nah, nilai dari jempol, ingat jempol itu 0. Ketelunjuk 1/2. Jari tengah 1/2 akar 2. Jari manis 1/2 akar 3. Jari kelingking kecil 1. Kalau sin kita mulai dari jempol, nah berarti sin 0, 0. Sin 30 1/2. Sin 45 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Sin 90 1. Pokoknya ingat jempol 0, kelingking 1 ya. Kalau jempol kan besar 0. Kalau untuk nilai cos itu tinggal kebalikan. Kita mulai dari kelingking. Apa? Cos 0 1. Cos 30 1/2 akar 3. Cos 45 1/2 akar 2. Cos 60 1/2. Cos 90 0. Ya, kalau untuk tannya tinggal tadi dibagi seperti contoh sin dibagi 0. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh soalnya, kalian perhatikan di rumah contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya. Nah, ini ada 2. Tentukan nilai dari sekan 30 derajat. Kemudian yang B-nya kosekan 45 derajat. Nah, kalau keluaran kayak gitu, sekan, kosekan, sama kotangan, kalian harus tahu. Tadi Ibu bilang harus tahu kalau kosekan itu kebalikan dari apa, ataupun sekan itu kebalikan dari apa. Coba kita lihat yang A, sekan itu kebalikan dari apa? Kos ya. Berarti kalau kos rumusnya kosambi ya. Kosambi itu apa? Sambil ya.
ini akar 3/2 berarti kita balik jadi 2/3. Nah, karena ini tidak rasional, jadi seperti Ibu bilang, jadi kita rasionalkan. Nah, 2/3 dikali akar 3/3. Jadinya 2/3 per akar 3 kali akar 3 ikuti 3. Jadi 2/3 akar 3. Paham untuk yang A? Paham ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bagian B. Bagian B itu persekan. Persekan itu kebalikan dari apa? Dari sin. Kebalikan dari sin. Sin itu rumusnya apa? Demi ya. Di sini tulis sin demi ya. Depan per miring. Jadi depannya akar 2, miringnya 2. Oke, kita persekannya tinggal kebalikannya. Jadi 2/2. Berapa 2/2? Ya, kita rasionalkan lagi ya. Karena ada yang tidak rasional seperti yang A, dikali akar 2/2. Jadi 2/2/2. 2-nya kita coret ya. Ini coret ya, sisa akar 2. Oke, ini untuk soal nomor 1 bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan. 1. Video pembelajaran. Sekarang Ibu akan lanjutkan materinya dengan media Ibu, yaitu PowerPoint ya. Kalian lihat di layar sudah kelihatan? Sudah. Ya, itu PowerPoint Ibu yang materinya. Sebentar ya. Ini agak lihat itunya. Laptopnya. Udah kelihatan? Lagi kehilangan itu tadi. Tapi kalau jangan hilangkan itunya, ada. Biar siapa tahu orang yang nambahkan bapak. Sudah kelihatan jelas? Oke, Ibu mulai ya. Ini materi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Tadi telah dijelaskan di video pembelajaran. Ini untuk tujuannya sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ada 2 tujuan nih ya. Itu ada peta konsepnya. Nah, ini lihat, kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan Bu. Ada gambar apa di situ? Pohon. Ya, itu ada pohon, ada manusia, terus jarak antara pohon dan manusia. Kemudian ada terbentuk sudut antara sudut elevasi ya, antara mata dan ujung pohonnya ya. Nah, dengan materi ini kita bisa menghitung tinggi pohon tanpa harus manjat pohon ke ujung sana. Kalian pakai meteran gitu ya misalnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Kalian cukup menggunakan materi perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Kita bisa gunakan ini. Oke. Selanjutnya, kenapa dia dikatakan istimewa? Sudut istimewa. Karena dia mempunyai perbandingan trigonometri yang spesifik. Tadi apa-apa aja sudut istimewanya? Ada 5 itu. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, diingat baik-baik ya, ada 5 sudut istimewa. Nah, untuk sudut yang 60 derajat, ini untuk yang 30 derajat, ini untuk 45 derajat, ini 0 derajat, ini 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan untuk yang 60 derajat. Kelihatan jelas? Jelas ya? Nah, jika di sininya sudutnya 60 derajat ya. Misalnya nilainya ini 1. Ini kalau sudutnya di sini ini apa namanya? Samping, depan, kiri. Ya, di sini depan. Nah, di sini samping. Ya, yang di sininya miring. Jadi sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Ya, telah kita pelajari minggu lalu. Nah, sudut 60 derajat. Kalau kita isi ini, siapa yang bisa? Coba kita uraikan, masukkan rumusnya. Siapa yang bisa maju yang untuk 60 derajat? Nih. Oke, silakan Ena, silakan diisi titik-titiknya. Tadi kan udah dijelaskan di video pembelajaran tadi ya. Kan ya kan? Ya. Lalu
Miringnya 2. Anda tulis akar 3/2 alias 1/2 akar 3. Terus kosnya, rumus kos apa? Kusami. Samping per kiri. Sampingnya berapa? 1 ya. Miringnya 2. Kalau kotak kembalikan? Ya, pintar. Coba perhatikan yang Enang kerjakan. Ya. Oke, benar tidak? Benar ya? Nah, jadi kita tinggal masukkan yang ada di gambar situ. Yang penting intinya kita tahu mana sisi depan, mana sisi samping dan sisi miring. Baik, untuk yang sisi 30 derajat, Ibu minta tolong satu lagi isikan. Di titik-titiknya ini siapa? Iya, Bu. Oke, silakan. Iya, dari kelompok 1. Ya, silakan ya. Nomor 1. Ya, bisa ya? Bisa lah Bu. Ya. Sin, tadi rumusnya apa, Wando? Itu Saya lupa, Bu. Lupa ini. perubahan ya. Miring. Kos, apa? Samping. Samping per miring. Kemudian tanda besar bersamping. Kemudian kosek tinggal kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari kos. Tan kebalikan dari tan. Kotan kebalikan dari tan. Jadi kalian harus ingat ya. Yang harus diingat sin, kos dan tan. Kalau yang ketiganya tinggal kebalikan ya. Nah, kotan kebalikan dari tan. Benar ya? Nanti kita cocokkan dengan tabel ya, tabel yang di slide berikutnya ya. Oke, yang selanjutnya sudut 4 derajat. Kalau sudutnya di sini depannya mana? 1. Ya, ini namanya depan. Ini miring ya. Ini samping. Oke, kita tinggal masukkan nilainya. Siapa lagi? Satu orang lagi coba bantu Ibu masukkan untuk yang sin 45 derajat. Silakan coba. Yang bisa. Oke, silakan Nathanael. Ya, silakan untuk sinnya. Rumusnya kita berlaku sama ya. Untuk sinnya berapa depannya? 1 ya. Ya, Bu. Miringnya akar 2. 1 per akar 2 ya. Karena akar 2 itu tidak rasional, makanya dirasionalkan ya. Jadinya 1/2 akar 2. Kita harus merasionalkan. Kalau seperti akar 2, akar 3, akar 5, akar 7 itu tidak rasional. Jadi kalau penyebutnya seperti itu tidak rasional, kalian harus merasionalkan ya dengan mengalihkan dia ke dia, gitu ya. Nah, ya kosek juga kebalikan, sekannya juga kebalikan dari kos, kotan kebalikan dari apa? Tan ya. Ya. Oke, jadi kotan 45 adalah 1 ya. Benar tidak? Benar. Oke, benar ya? Benar. Untuk ya. Ini kita lanjutkan untuk yang 0 derajat dan 90 derajat. Coba nomor 1 sekarang Ibu lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 ada ceritanya ya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut C adalah 60 derajat. Nah, jika panjang AC sama dengan 12 cm, maka tentukan panjang AB dan BC. Nah, jadi kita harus gambarkan dulu ya. Siapa yang bisa bantu Ibu nih? Oke, isi titik-titik ya. Deko, silakan. Kamu isi titik-titiknya setelah digambar ya. Dan gambarkan benar nggak? Siku-sikunya di mana itu? Siku-sikunya di B. Ya, panjang AC sama dengan 12 cm. Nah, tentukanlah panjang AB. AB-nya. Tidak habis Bu. Habis kah? Masih dulu lagi nggak? Ini deh kok, ini.
Kalian juga cari ya di belakang, sama sudah hasilnya. Jadi yang A berapa Deko? Yang A 6 hektar 3 meter. Nah, pakai SIM ya. Yang lainnya pakai apa? Makan apa? Ya. Sama ada hasilnya. Ya. Coba lagi yang B, sama dicoba ya. Oke Bu. Yuk. Ya Bapak yang B-nya? 6 cm. Oke, 6 cm. Sama ya, bisa yang lainnya? Oke. Sudah dua contoh yang Ibu kasih kalian ya. Sekarang kita akan berdiskusi ya. Kalian sudah duduk berkelompok kan? Iya. Kalian sudah duduk berkelompok, kalian diskusikan KKBD dan Ibu bagikan ya. Oke. Nah. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang Ibu lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 ada ceritanya ya. Diketahui segitiga ABC siku siku B dan pusat sudut C adalah 60 derajat. Nah, jika panjang AC sama dengan 12 cm, maka tentukan panjang AB dan BC. Nah, jadi kita harus gambarkan dulu ya. Siapa yang bisa bantu Ibu nih? Isi titik-titik ya, Deko, sana. Kamu isi titik di B. Ya, panjang AC sama dengan 12 cm. Nah, tentukanlah panjang AB, AB-nya. Tidak boleh habis dulu. Bisa, harus dulu lagi enggak? Jadi yang A berapa Deko? Yang A 6 hektar 3 meter. Nah, pakai SIM-nya. Yang lainnya pakai apa? Makan apa? Ya. Sama ada hasilnya? Sama. Ya. Coba lagi yang B, sama-sama dicoba ya. Oke Bu. Ya Bapak yang B-nya? 6 cm. Oke, 6 cm. Sama ya, bisa yang lainnya? Oke. Sudah dua contoh yang Ibu kasih kalian ya. Sekarang Ibu kelompok, kalian diskusikan KKBD yang Ibu bagikan ya. Oke, bentar. Tinggal diskusi lagi. Jadi yang diskusi ada bukan lagi Pak? Jadi gini ya, jadi soal kita ini kan soal kita nih. Jadi kita mencari tinggi pohonnya gitu kan ini tinggi pohon nih. Jadi nggak perlu pakai meter. Iya, bisa dari perbandingan kita. Oh iya. Soalnya tadi makasih deh. Jadi kita bisa pakai
Berapa hasilnya? 5,6. Ya, kelompok lain udah? Udah. Ya, sebentar lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya Bu, kami masih mau diskusi sedikit Bu, belum selesai dikawin Bu. Kelompok kalian seperti apa? Kelompok Eliana pakai kos apa? Pakai kos Bu. Pakai kos ya, ada 2 kelompok yang menggunakan kos ya, 1 kelompok menggunakan tas. Iya Bu, kos. Tahu. Oke, udah ibu banyak contoh ya yang ibu kasih. Kemudian kalian sudah itu berkelompok kan? Nah, ibu akan bagikan contoh PD-nya, gambar kerja peserta didik ya. Kalian diskusikan secara berkelompok ya. Mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 1 kalian diskusikan. Kelompok 2 nih kelompok 3 ya. Oke, kalian diskusikan. Ini kalian diskusikan. Nanti ibu akan minta 2 kelompok untuk maju. Kemudian 1 kelompoknya nanti akan menanggapi dari diskusi temannya. Ya, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Ya, karena hanya 1 soal. Silakan didiskusikan. Mungkin ada yang belum paham, silakan sambil bertanya ya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan Sterilisasi itu sudut yang digunakan. Ini sudut yang digunakan untuk monitoring ya. Jadi sudutnya yang belajar, kemudian nanti memasukkan yang masukkan yang belajarnya. Pemilikannya ya. Di sini ada juga ya. Ini kalian lihat juga di layar. KPJ-nya. Jadi harus digambar dulu ya biar kalian bisa menjawabnya. Kalian gambar dulu. Kelompok 2 gimana? Bisa ya? Gambar dulu ya. Kita digambar baru kalian tentukan mana yang diketahui, mana yang ditanya, ya. Lalu masukkan rumusnya. Ini kalian bisa? Bisa Bu. Kalian pakai tangan juga. Ya.
Oh ya, ini misalkan ini kan kalian gunakan ya, gunakan kosnya, gunakan kos ya, gunakan kos berarti ini misalkan juga kan, ya, misalkan P ya, ya, mulai ya, Oke. ya. Baiklah, pada saat ini Ibu akan menyajikan video pembelajaran ya. Kalian silakan memahami, melihat ya, dipelajari ya. Nah ini kelihatan? Kelihatan. Suaranya jelas tidak? Baik, kalian dengarkan Kita baik-baik masih ya. lihat 6 dan trigonometri. Sekarang yang akan kita bahas adalah sudut istimewa. Dari sini kalian akan menghafalkan sudut istimewa. Lihat di situ ada gambar tangan, yaitu di mana ada 0 ya, 30, 45, 60, dan 90. Dan lihat di situ ada tabel. Oke, di situ ada yang pertama ada sin 0 sama dengan 1 per 2 akar 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan 1 per 2 akar 1 sama dengan 1 per 2. Untuk yang sin 45 itu adalah 1 per 2 akar 2. Dan sin 60 itu adalah 1 per 2 akar 3. Untuk yang sin 90 1 per 2 akar 4 sama dengan 1. Ya, disitu ada tangan kiri di mana sin 0 penggambarannya adalah 1 per 2 akar 0 sama dengan 0 ya. Lihat yang tabel. Dan sin 30 jari selanjutnya 1 per 2 akar 1. Dan dari tengah sin 40 sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan selanjutnya dari selanjutnya yaitu sin 60 yaitu 1 per 2 akar 3. Dan sin 90 sama dengan 1 per 2 akar 4 atau sama dengan 1. Oke, itu urutannya dari kiri ke kanan. Dan untuk lihat yang kosnya, di situ ada kos 0 sama dengan 1 per 2 akar 4 sama dengan 1. Dan untuk kos 30 itu didapat 1 per 2 akar 3. Nah, kos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan kos 60 itu sama dengan 1 per 2 akar 1 sama dengan 1 per 2. Dan kos 90 sama dengan 1 per 2 akar 0 sama dengan 0. Nah, lihat ke gambar lagi. Sini kosnya, kos itu dibalikan dari sin ya. Misalkan dari kanan ke kiri ya. Sin 0 jadi 1 per 2 per 0. Nah, di sini adalah cos 90 jadi 1 per 2 akar 0. Nah, itu kebalikannya. Misalkan per 2 akar 1. Nah, untuk yang cosnya itu adalah cos 60 dengan 1 per 2 akar 1. Nah, itu kebalikannya dari sin. Dan sin 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Untuk cosnya juga cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, untuk sin 60 Kalau ada yang sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3. Dan untuk yang sin 90 itu sama dengan 1 per 2 akar 4 sama dengan 1. Nah, itu kebalikannya. Jadi urutannya kalau sin itu dia digambar itu. Untuk yang tangan itu adalah nilainya dapat dari nilai sinus dibagi nilai kosinus. Untuk contoh ya, sama di sini adalah tan 0 derajat sama dengan Nah, ini contohnya ya. hasilnya Ini yang sin dibuatkan 0
sama dengan Mulai ya. Oke. Udah ya. Baiklah, pada saat ini Ibu akan menyajikan video pembelajaran ya. Kalian silakan memahami, melihat ya, dipelajari ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Suaranya jelas tidak? Baik, kalian dengarkan kita baik-baik masih ya. dengan tentang trigonometri. Sekarang yang akan kita bahas adalah sudut istimewa. Nah, di sini kalian akan menghafalkan sudut istimewa. Lihat, di situ ada gambar tangan, yaitu di mana ada 0 ya, 30, 45, 60, dan 90. Dan ya, di situ ada tabel. Oke, di situ ada yang pertama ada sin 0 sama dengan 1/2 akar 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Untuk yang sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Dan sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Untuk yang sin 90 1/2 akar 4 sama dengan 1. Ya, di situ ada tangan kiri, di mana sin 0 pengamarannya adalah 1/2 akar 0 sama dengan 0 ya, dan tabel. Dan sin 30 jari selanjutnya 1/2 akar 1, dan dari tengah sin 40 sama dengan 1/2 akar 2. Dan selanjutnya jari selanjutnya yaitu sin 60 yaitu 1/2 akar 3. Dan sin 90 sama dengan 1/2 akar 4 atau sama dengan 1. Oke, itu urutannya dari kiri ke kanan. Dan untuk lihat yang cosnya, di situ ada cos 0 sama dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1. Dan untuk cos 30 itu didapat 1/2 akar 3. Nah, cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Dan cos 60 itu sama dengan 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Dan cos 90 sama dengan 1/2 akar 0 sama dengan 0. Nah, lihat ke gambar lagi. Sini cosnya, cos itu kebalikan dari sin ya. Kanan ke kiri ya. Sin 0 jadi 1/2 akar 0. Nah, di sini adalah cos 90 jadi 1/2 akar 0. Nah, itu kebalikannya. Misalkan 1/2 akar 1. Nah, untuk yang cosnya itu adalah cos 60 dengan 1/2 akar 1. Nah, itu kebalikannya dari sin. Dan sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Untuk cosnya juga cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, untuk sin Nanti 60 kalau ada yang sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Dan untuk yang sin 90 itu sama dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1. Nah, itu kebalikannya. Jadi urutannya kalau sin itu dia jadi 60. Nah, untuk yang tangan itu adalah nilainya didapat dari nilai sinus dibagi nilai kosinus. Untuk contoh ya, sama di sini adalah tan 0 derajat sama dengan, Nah, ini contohnya ya. nah sini Ini Ibu sin akan 0 berikan contoh derajat lagi per selain cos dari yang 0 di derajat ini. sama dengan
Pitagoras berarti kalian menggunakan apa? Cos. Iya, cos ya. Oh ya, bisa ya. Karena ya kalau lihat tadi kan langsung ya, langsung tembak langsung misalnya kalau dia gunakan Pitagoras berarti kalian menggunakan cos. Sudah selesai? Belum. Beberapa sering itu penerapan ilmu contohnya dalam ini mohon. Soalnya kan setahu saya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang orang menghitung tinggi pohon. Sering juga ya. Jadi dalam misalnya kayak bangunan gitu ya, orang mengukur tinggi gitu ya. Jadi sering sekali ya digunakan. Ya memang tidak seperti misalnya materi SPLPP itu sangat sering sekali ya di pasar sayur, di pasar toko-toko itu sering. Cuma kalau untuk trigonometri ini ya kita gunakan untuk khususnya ya materi seperti ukur pohon gitu ya, gedung gitu ya, masih banyak lagi. Nanti kalian boleh lihat-lihat di Google atau apa ya untuk menambah wawasan kalian ya terkait dari materi ini ya. Kalau kalian masih di semester 1 ini kan kalian pelajari SPLPP itu paling banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ini mungkin hanya sekedar di mengukur ini ya, mengukur pohon ya. Kalau ingat saya sih Bu, dulu pas SMP di pramuka pernah Ada ya. Ya masih pakai ya. Kan berhubungan dengan segitiga subsidi ya kan? Ya Bu, kamu balik Bu. Ya, kita tunggu lagi ya, sekitar 3 menit lagi ya, yang belum selesai. Yang selesai dulu, nanti Ibu pilih kelompok yang siap maju ya. 2 kelompok cukup yang maju ya. Yang 1 kelompoknya menanggapi ya. Kayaknya dia golek ini dia malam yang juara 1. Apa saya jawaban saya? Kita punya fisika sempat kita sendiri nggak Oke, udah selesai? Udah selesai ya? Kelompok kita kelompoknya Rojes sudah siap belum? Ya, baik. Kelompoknya Rojes silakan presentasikan hasil jawaban kalian. Matikan dulu.
Saya akan menjelaskan tentang permasalahan trigonometri yang terdapat dalam sebuah soal. Permasalahannya, seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4/3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,5 meter, berapakah tinggi pohon? Saya akan membuat sketsa dari permasalahan tersebut. Kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Siap. Kelompok Wando. Baik, dalam permasalahan tersebut yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Di sini X diibaratkan sebagai tinggi pohon. Saya enggak, Bu. Sudah enggak? Ya, silakan. X adalah tinggi pohon. Dari titik yang setara dengan mata siswa. Dari sketsa papan tersebut kita melihat ada siswa menghadap ke arah depan. Sudut elevasi yang kita gunakan adalah 30 derajat. Sudut samping bernilai 4/3 meter dan tinggi siswa setinggi 1,5 meter. Yang ditanya dalam permasalahan tersebut adalah berapa tinggi pohon. Berdasarkan yang diketahui dalam permasalahan di atas, maka kelompok kami akan menggunakan rumus baritan dengan sudut elevasinya 30 derajat. Selamat siang Pak, maaf saya telepon. Takutnya Bapak lupa. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Lancar Pak, cuma tadi sedikit ada kendala, ada mati lampu Pak. Ini siswanya lagi presentasi Pak. Ya.
Itu kameramennya. Ini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Rumus dari tan 30 derajat sama dengan depan ke samping. Ya, Pak. Tan dari 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Depan atau dengan X yang disebut dengan tinggi pohon per 4 akar 3. Jadi tinggi pohon sama dengan 1/3 akar 3 dikali 4 akar 3. Tinggi pohon sama dengan 4. Untuk mencari tinggi pohon tersebut, kita menggunakan rumus tinggi siswa ditambah nilai X. Tinggi siswa yang kita ketahui adalah 1,6 meter dan nilai X berjumlah 4 meter. Jadi jika ditambahkan tinggi siswa dan nilai X sama dengan 1,6 ditambah 4, hasilnya tinggi pohon sama dengan 5,6 meter. Sekian jawaban dari permasalahan trigonometri tersebut. Ada pertanyaan? Kenapa tidak menggunakan tin? Apa boleh gunakan rumus yang lain selain tan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Hendra. Kelompok kami menggunakan tan karena rumus dari tan adalah tan deksa, yaitu tan sama dengan depan per samping, di mana nilai sisi depan adalah nilai yang akan kita cari atau yang belum diketahui, dan nilai sisi samping adalah sisi yang kita ketahui, yaitu 4 akar 3 meter. Bagaimana Hendra, bisa dipahami? Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit, selain dengan daratan bisa juga dengan menggunakan rumus cos, yaitu samping miring. Nah, setelah ketemu hasil kita lanjutkan dengan rumus teorema Pythagoras. Apa ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, dari sini dulu ya. Presentasi dari kelompok 1. Satu kelompok lagi mungkin kelompok 2 ada ya. Oke, silakan. Kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kalian, diskusi kalian. Jawabannya sama tidak? Caranya berbeda ya. Silakan. Shalom. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jessica. Nama saya Eliana. Perkenalkan, nama saya Susan Dilianti. Perkenalkan, nama saya Adeko Christian Mario. Nama saya Indra Kristiadi. Jadi, jika kelompok 1 menggunakan bulan, kami menggunakan cos untuk menjawab soal tersebut. Kami langsung melanjutkan yang diketahui dan juga gambarnya dari kelompok yang pertama karena sama ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kita lanjutkan ke sebelahnya ya. Baik, berdasarkan yang diketahui dalam permasalahan di atas, maka kami menggunakan rumus cos samping dibagi miring.
kita menggunakan Lanjut dengan teorema Pythagoras. Jadi di sini kami menggunakan cos. Rumus dari cos adalah cos kami. Cos 30 derajat 1 per 2 akar 3 sama dengan sampingnya adalah 4 akar 3 dibagi dengan miring. Di sini kami misalkan di sini adalah P akar 3 sama dengan 2 dikali 8 akar 3. Jadi P akar 3 2 dikali 4 sama dengan 8 akar 3. Jadi di sini P sama dengan 8 akar 3 dibagi dengan akar 3. 3 dicoret, hasilnya ada 8. Kami akan melanjutkannya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi X pangkat 2 sama dengan T kuadrat dikurang samping kuadrat X kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat. Kuadrat dari 8 adalah 64 dikurangkan dengan 48, jadi hasilnya akar 16. Akar 16 adalah 4. Untuk mencari tinggi dari pohonnya adalah tinggi siswa dikalikan dengan X sama dengan tinggi siswa di sini adalah 160 meter atau 1,6 meter. 1,6 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 5,6 meter. Jadi tinggi pohon adalah 5,6 meter. Jadi hasilnya sama ya? Apakah ada pertanyaan? Ya baik, Wando. Kelompok satu tadi kan menggunakan tan, terus kalian ini menggunakan cos. Kalau menggunakan metode lain atau menggunakan unsur soal lain itu bisa nggak sih? Oke. Masih bisa gitu ya? Oke, baik. Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 ya. Baik, Wando. Khusus untuk soal ini kita tidak bisa gunakan sin. Kenapa? Nah, kita lihat gambar ini. Jika kita gunakan sin, rumus sin itu kan sin demi ya, yaitu depan dibagi miring. Nah, sementara depannya kan yang ditanyakan atau yang belum diketahui, dan miringnya juga tidak diketahui. Jadi kita tidak bisa menemukan hasil. Gimana, Wando? Mau tanya lagi dong? Misalnya kalian
misalkan itu apakah harus X atau bisa gunakan huruf lain nggak? Boleh kok, boleh. Tidak mesti X, bisa A, B, atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kami akhiri presentasi kami. Terima kasih dan selamat sore. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita. Oke, jadi semuanya kelompok 1 itu hasilnya juga 5,6 meter, kemudian kelompok 2 juga 5,6 meter. Tapi caranya beda. Kalau kelompok 3 pakai cara apa? Kamu pakai pen juga, Bu? Oh iya, pakai pen juga. Jadi walaupun dia menggunakan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Ya. Oke, cut dulu lah, nggak panjang tuh. Dah. Oke, jadi kita sudah mempresentasikan NKPD yang sudah dibagikan. Jadi secara keseluruhannya sudah bisa memahami materi ini ya. Sudah. Ya. Baik, dari materi yang telah kita pelajari, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan dari materi semuanya ini? Sudut istimewa ada 5 Bu, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, betul ya. Jadi, apalagi ada lagi? Saya, Bu. Kesimpulannya ya. Harus Yes. pakai rumus juga Bu, rumus sin demi, sin Ya. sama dengan depan per miring, cos sami, cos sama dengan samping per miring, Ya. tan desa, tan sama dengan depan per samping. Ya, terima kasih Rojes. Ada lagi? Oke, Fiona silakan. Harus ingat nilai-nilai dari sudut istimewa. Ya, nilai-nilai sudut istimewa tadi yang ada di tabel, terus pakai tangan tadi ya, pakai jari itu ya, ada ingatnya. Oke, jadi kita harus ingat ya, sudut istimewa itu ya ada 5 ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, kemudian kalian juga harus ingat nilai dari masing-masing itu, sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, terus kosek, sekan, dan kotan ya. Jadi kalian harus ingat itu semua. Nah, itu mungkin untuk hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas latihannya karena waktu kita tidak cukup, mungkin kalian kerjakan di rumah tugasnya. Kalian buka LKS kalian, kerjakan buku LKS kalian halaman 35 ya. Nomor 1 dan 2 soal ya. Ingin mengecek, melihat kemampuan kalian sampai di mana terkait materi ini ya. Jadi besok harus dikumpulkan ya. Besok harus dikumpulkan sebelum jam 8 sudah dikumpulkan di meja Ibu ya. Jangan lewat dari jam 8. Kalau lewat dari jam 8 udah aja Ibu kurangi ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian belajar di rumah karena untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Karena materi trigonometri kita sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan ya. Jadi jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang bergizi ya. Ya, kalian harus belajar, tidak boleh sering keluar malam, jangan main game sampai larut malam, nanti tidak bisa bangun pagi ya. Nah, untuk hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sambil inti dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang kami belajar hari ini. Kau telah memberkati kami ya Tuhan. Semoga apapun yang telah kami pelajari boleh kami pahami dengan baik ya Tuhan, dan boleh menjadi ilmu pengetahuan yang baru dan bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk guru yang telah mengajar kami ya Tuhan, terus berikan hikmat kepandaian yang datang daripadamu ya Tuhan. Saat ini kami ingin pulang, berkati di perjalanan menuju pulang ya Tuhan, tibakan kami ke tujuan dengan keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Oke, terima kasih Rodes.